Itu ahlan 1. Nanti kalau Danendra datang, Danendra 1. Siapa aja tadi saya ambil 3. Ahlan 1, Danendra 1. Sama udah bawa? Udah bawa. Iya, ahlan 1 nanti kalau Danendra datang, Danendra 1. Nanti kalau Danendra datang 1, kamu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dikatakan dalam kitab Jazariyah bahwa bagi orang-orang yang akan membaca Al-Quran, sebelumnya sangat diwajibkan untuk mengetahui makhraj dan sifat huruf supaya bisa mengucapkan bahasa yang paling fasih dalam melafalkan Al-Quran dan bisa menerapkan tajwidnya setepat-tepatnya. Jadi kalau makhrajnya nggak pas, nanti terjemahnya juga berubah. Kemarin sudah saya contohkan. Afala apa Mbak kemarin? Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Khuliqat itu pakai kha. Kha tenggorokan atas. Makhrajnya kha tenggorokan atas. Karena tidak fasih mengucapkannya, makhrajnya nyasar ke tenggorokannya dari khuliqat pakai ha. Ha itu makhrajnya tenggorokan tengah. Wastul halq harusnya di adnal halq tenggorokan atas. Kha khuliqat karena nyasar ke tenggorokan tengah jadi khuliqat. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Khuliqat itu diciptakan. Kalau khuliqat pakai hak itu dicukur artinya. Gara-gara tidak pas makhrajnya, keluar hurufnya tidak pas ya. Jadi mengapa harus belajar makhraj dan sifat huruf? Karena supaya konteks penerjemahan Al-Quran itu tidak meleset, pemahamannya pas antara ucapan dan terjemahnya itu sama sesuai konteksnya yang dimaksud diturunkannya ayat Al-Quran ya. Kalau tidak nanti bisa nyasar-nyasar ya. Alhamdulillah segala puji. Kalau alkamdu misalnya, alkamdu itu artinya kaku. Kalau hamdu puji, kalau kamdu kaku. Di pengucapan-pengucapan yang tidak pas sesuai makhrajnya, tempat keluarnya huruf itu menyebabkan terjemahnya Al-Quran meleset ya. Jadi kalau belajar makharijul huruf itu fardu ain bagi orang yang mau membaca Al-Quran biar tidak salah baca. Tujuannya liyal fardu bi afsahil lughati, agar pembacaan Al-Quran itu pas, tidak meleset secara terjemah dan ucapannya. Itu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar agak lumayan
jauh sebetulnya. Tapi kalau memang harus diulangi sedikit-sedikit nggak apa-apa, ya. Makhorijul huruf dan sifat huruf itu bagian dari tajwid. Pokoknya tajwid itu yang pertama makhorijul huruf, sifat huruf, terus ahkamul huruf, ahkamul mat wal qasr. Yang 1 dan 2 itu haknya huruf. Yang kedua mustahak namanya. Jadi definisi tajwid itu, ya, at-tajwidu fil istilahi huwa ikhraju kulla harfin mim makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Tajwid secara istilah itu mengeluarkan huruf dari makhrajnya, ya, sesuai dengan hak dan mustahaknya. Kalau hak itu berkenaan dengan sifatnya, sifat lazimah. Kalau mustahak itu sifat aridhoh. Jadi kalau mengeluarkan huruf sesuai dengan apa tadi? Sifat lazimah dan sifat aridhohnya itu baru disebut dengan tajwid. Lah, sifat hak itu yang disebut sifat itu sifat lazimah. Sifat yang melekat pada huruf baik dalam keadaan sukun maupun berharokat. Nah, sifat hak, sifat lazimah jika diuraikan nanti ada 20 lebih bisa, ya. Sifat lazimah dibagi 2, laha diddun, dan yang kedua laisa laha diddun. Laha diddun itu sifat yang berlawanan, ada 10 ya, 11 sama nanti ada tengah tawasud. Terus laisa laha diddun ada yang berpendapat 17, ada yang cuma 4, ada yang lebih. Ya. Kita kemarin belajar sifat huruf laha diddun, sifat-sifat yang berlawanan. Ya. Sifat-sifat yang berlawanan atau sifat yang termasuk sifat lazimah yang berlawanan itu ada 5 pasang. 5 pasang. Yang pertama jahr dan hamas itu berkenaan dengan tertahan atau terlepasnya udara atau nafas. Jadi huruf-huruf yang 28 dari alif sampai ya itu ada yang mengeluarkan nafas dan ada yang tidak mengeluarkan nafas. Yang mengeluarkan nafas ada berapa? 10 ya. Iya benar 10. Ya, fahatsahu syakhsun sakat. Yang tidak mengeluarkan nafas ada 18. 28 dikurangi 10. 18. Azuma waznu qori'in dhi ghaddi jadda tolabah. Ya. Yang perlu saya tambahin itu yang mengeluarkan nafas itu karena huruf-hurufnya bertumpu dengan makhrajnya itu tidak terlalu kuat. Sehingga nafasnya masih bisa mengalir. Itu kemarin sudah saya terangkan ada istilah tasaddum, ada taba'ud. Terucapnya satu makhraj itu karena ada 2 sisi makhraj yang bertemu. Yang disebut tasaddum. Jika misalnya kita mau mengeluarkan huruf ba, maka ada 2 sisi makhraj yang ketemu, makhrajnya ba apa dengan apa? Bibir atas dan bibir bawah. Jadi bibir atas dan bibir bawah bertemu. Sisi makhraj pertama bibir atas, sisi makhraj kedua bibir bawah bertemu. Namanya tasaddum. Tasaddum itu kalau secara bahasa artinya berbenturan. Jadi ketemu, nempel. Nempel. Lah, sifat jahar itu nempelnya itu bertumpunya kuat. Makanya tidak ada aliran nafas ya, karena bertumpunya kuat. Lah, kalau yang hamas bertumpunya enggak kuat. Makanya ada udara yang mengalir keluar ya. Cara ngetesnya apakah itu ada udara yang mengalir atau tidak dengan cara menyentuh pita suara. Pita suara itu di tenggorokan bawah,
Ada makhrajnya hamzah dan ha. Aqsal halq. Aqsal halq, wastul halq, adnal halq. Itu di aqsal halq. Ya. Jika mau dites satu-satu azuma ain ada beberapa orang yang ngetes apakah udaranya mengalir atau tidak itu pakai jari didekatkan ke mulut. Kalau ini terasa nafasnya keluar, hames apa jahar. Tapi itu ada beberapa berpendapat tidak akurat. Karena semua huruf sebetulnya mengeluarkan nafas. Kalau nafasnya nggak mengalir sama sekali itu nggak bunyi. Cuman kadarnya kalau yang hames itu lebih sedikit. Kalau yang jahar, kebalik. Kalau yang hames lebih banyak. Kalau yang jahar sangat sedikit. Ya. Ada huruf-huruf jahar yang perlu diwaspadai ketika mengeluarkan itu. Wa, zai, zal, hati-hati. Nahan nafasnya itu agak sulit itu. Wa, zai, zal, jim, dal, ba. 6 huruf. Coba. Nah, kalau orang Jawa latihannya dadi bojo. Dadi bojo. Nah, bukan dadi bojo. Itu kan kalau orang Jawa serba di ujung lidah sini. Padahal jim kan misalnya di sini. Jajiju. Dipuja-puja. Ya, bukan dipuja. Kalau di sini kan dipuja-puja. Padahal makhorijul huruf di tengah lidah. Bojo. Dadi bojo. Dadi bojo. Zazizu. Kalau nggak hati-hati menahan nafasnya, dia cenderung hames nanti. Zazizu gitu. Zazizu. Benar-benar lasawiyah ya. Lasawiyah itu ujung lidah dengan ujung gigi atas kan, huruf lasawiyah. Ketika ujung giginya menempel ke ujung lidahnya menempel ke ujung gigi atas itu tahan, jangan sampai anginnya nyembur. Zazizu. Wazizu. Itu kan sama-sama lasawiyah itu, dal sama dha. Zazizu. Wazizu. Ya. Untuk mengingat lagi coba diurutkan skala makhorijul hurufnya ya. Dari halqiyah dulu, halqiyah. Aqsal halq, tenggorokan bawah hamzah ha. Wastul halq, ha kha, tenggorokan tengah. Ha ain. Tak tes ha ain. Adnal halq, kha ghain. Di depan sudah ada ya, semua sudah ada. Kha ghain. Keluar sedikit lahawiyah namanya. Lahawiyah kalau pangkal lidah dengan anak lidah itu kan di atas ya. Qaf kaf. Qaf kaf. Qaf itu masih menyentuh langit-langit yang lunak. Qaf dalam. Qaf. Ada langit-langit lunak di dalam sini. Lah, keluar sedikit langit-langit keras. Kalau qaf itu masih langit-langit lunak, ya, kaf udah langit-langit keras. Lahawiyah hurufnya 2, qaf, kaf. Qaf, kaf. Kita urutkan tadi dari dalam ya. Setelah itu ke depan, sedikit tengah lidah sajariyah. Sajariyah ada huruf jayus. Jim, ya, shin. Ke samping dulu ya. Ke samping jambiyah. Dot bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Pinggir lidah dari pangkal lidah sampai batasnya lam. Lam kan nekuk itu lidahnya lah sampai kira-kira sini. Dot memanjang, nempel ke geraham atas bagian dalam. Dot. Do, di, du. Boleh yang kanan, boleh yang kiri. Do, di, du. Dua-duanya juga boleh kalau bisa.
do, di, bu. Bisa. Tapi pusat suaranya di samping lidah jambiah. Di dalam tenggorokan ada 6 huruf, hamzah, ha, ain, kha, ghain. Di lidah mulai pangkal sampai ujung ada 18 huruf. 18 huruf. Qaf, kaf, tambah dot 3 ya. Di tengah lidah jayus 6. Di ujung lidah ada 12 huruf. Jahala syaja, nila adasya. Jahala syaja, nila adasya. Ja yang tak masuk jauh tenggorokan, mulai rongga tenggorokan sampai rongga mulut ada huruf panjang ya. Ha halqiyah tadi ya. Ha la lahawiyah, jahala sya syajariyah, jambiyah. Terus di ujung lidah ada 12 huruf, nila adha, nila adha. Nit'iyah dulu. Nit'iyah ada to, ta, dal ya. To, dal, ta. Jadi ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi ya. Kalau bilang babat dulu babat. Orang Indonesia atau orang Jawa bilang babat. Disitulah T-nya. Babat. Itu nit'iyah. Ta, da, to. Ta, da, to. Nit'iyah. Ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi yang atas. Akar tumbuhnya gigi yang atas. Nila, lasawiyah. Ujung gigi atas dengan ujung lidah. Za, ta, zo. Nah ini yang perlu diwaspadai tadi za sama zo untuk jahar ya. Za sama zo. Nila, asaliyah. Asaliyah itu runcingnya lidah. Ujung lidah mendekat, tidak nempel, mendekat ke sela-sela gigi. Sin, zai, sode. Lah, yang tadi dimaksud suruh hati-hati pada huruf zai. Zai. Karena sin sama sod ikut hames, zai jahar. Jadi hati-hati ketika mengucapkan huruf asaliyah yang zai. Kalau tidak ditahan nafasnya, berusaha menahan nafas, dia ikut-ikut ke hames nanti. Za. Za. Bertumpunya sangat kuat. Za. Za. Kalau saso, za coba di raba pita suaranya di aksol halq. Za, za, za. Bergetar belum? Z, z, za. Kalau so enggak? So, sa. Karena huruf hames, jadi pita suaranya enggak rapat, enggak bergetar. Jadi ada rongga yang keluar, rongganya lobang, jadi enggak bergetar sininya. So, sa. So, sa. Kalau za, za, za. Hati-hati di huruf za agar tidak mengarah ke sifat hames. Ya. Udah? Nila adha. Za, zalikiyah. Lam, nun, ro. Ujung lidah dengan gusi bagian depan. Ya, gusi. Ini ya, la, ya. Setelah akar lidah, akar apa tumbuhnya gigi mundur sedikit. La, naro, laron. Laron. Laro, nun. Laron. Laron. Huruf laron. Zalikiyah, ya. Jadi kembali lagi ke sifat huruf di antara huruf-huruf jahar yang perlu diwaspadai. Zo, zai, zal. Jim, dal, ba. Itu kalau tidak hati-hati cenderung nafasnya mau keluar aja. Jadi usahakan ditahan. Babibu. Yang orang Jawa biasanya lemah di ba. Babibu. Jangan bibirnya itu masuk ke dalam. Tapi biasa aja. Wajar. Terus nyenggolnya sedikit. Bertumpunya, tasodumnya sedikit. Babibu. Nempelnya sedikit. Babibu. Babibu. Ya, kalau ditekan terlalu
neken. Nah, jadi keluar nafasnya jadi hames. Babibu. Babibu. Ya. Kalau za tadi kalau enggak hati-hati jadi hames mendekati sin atau sod. Ya. La li lu. A'u lu. A'u lu. Wadhilu. Zu. Azim. Azim. Sambil ditahan nafasnya ya. Tadi kalau latihan bak jimdal dadi bojo. Kalau orang Jawa dadi bojone, nah, dadi bojone semua di sini. Padahal enggak, yang jimnya di sini. Dadi bojo, jo. Nah. Ya. Azuma waznu qori'in dhi ghaddi jadda Polaba, bukan tolaba ya. Polaba, ya. Azuma waznu. Hati-hati Zain. Azuma waznu. Coba dilihat mana yang hati-hati tadi? Azu berarti azuma waznu qori'in li waddi jadda bukan jadda polaba iya. Lawannya fahassahu syakhsun sakat. Itu enggak terlalu bertumbuh banget sama anggang-anggang gitu. Fahassahu syakhsun sakat. Keluar nafasnya. Ya. Ada yang ditanyakan? Cara ngetesnya kalau yang hamesnya malah gampang sekali kan? Apa jari-jari apa kertas didekatkan ke dekat bibir, kalau dia bergerak-gerak ya tahu syakhsun sakat. Apa lilin dinyalakan ya, kalau berkibar-kibar nyalanya berarti ya itu nafasnya keluar ya. Ya. Kalau jahar dan hamas berkenaan dengan aliran udara atau nafas. Ya. Nah, pasangan berikutnya, pasangan sidah rokhawah, antara sidah dan rokhawah ada tawasud. Sidah itu artinya suaranya terputus. Ya, karena terputus jadi terhenti ya. Terhenti. Sidah ya menurut bahasa kuat. Kalau rokhawah menurut bahasa lunak. Ya. Lunak. Kalau menurut istilah tertahannya suara karena kuat bertumpu pada makhrajnya. Kalau yang kebalikannya, yang rokhawah mengalirnya suara karena lemah bertumpu pada makhrajnya. Berarti hampir sama kayak jahar sama hamas tadi. Bertumbuhnya. Ciri-cirinya yang sidah tidak dapat dibunyikan secara mengalir ya. Saat sukun. Saat sukun dia suaranya berhenti. Sebab ya suaranya menjadi terputus, terhenti, tidak dapat dilanjutkan. Ya karena bertemunya tadi tasodumnya itu kuat, rapet, nggak ada celah, nggak ada furjah, maka suaranya terhenti, nggak bisa teruskan. Coba huruf-huruf sidah ajid qotin bakat, ajid qotin bakat. Huruf-huruf sidah itu huruf-huruf yang ketemu dua sisi makhrajnya rapat, tidak ada celah. Sekarang bilang
disukunkan dulu. Sisi makhraj yang satu dengan satunya tasodum ketemu terus rapat. Enggak ada celah yang lubang. Sehingga suaranya terhenti. Jangan dikol-kolahkan dulu ya, belum sampai ke kol-kolah kita. Nanti kalau pembahasan kol-kolah sebetulnya itu sifat jahar dan sidah digabungkan. Kenapa suaranya mantul? Karena suaranya tertahan, nafasnya juga tertahan, makanya mantul. Nah, yang nanti ajid kotin bakat, hurufnya kan itu 8 ya? Iya, 8. Nanti yang tidak masuk kol-kolah berarti hames. Selain hamzah ya. Karena yang 5 itu jahar dan syiddah kuat, makanya mantul. Ini nanti kalau sampai kol-kolah ini belum, ya. Jadi bertemunya dua sisi makhraj, rapet, nggak ada celah, sehingga suaranya tidak bisa mengalir. Cara ngetesnya apakah itu huruf syiddah atau bukan, dengan cara mensukunkan, mematikan. Rapet. Rasakan. Nito'iyah tadi, huruf-huruf nito'iyah. Semua huruf nito'iyah itu syiddah. Huruf nito'iyah itu ujung lidah dengan akar tumbuhnya gigi atas. Tok kuat berarti taat. Bilang babat. Rapat kan? Babat. Lidahnya itu ngelingkar ke atas. Kayak nutup sini semua. Jadi nggak ada celah itu. Babat. Ya. Rapet itu. Rapet. Ta, dal, to. Semua huruf nito'iyah. Coba lihat ta, dal, to semua ya. Semua huruf nito'iyah itu huruf syiddah. Karena dua sisi makhrajnya, tasodumnya itu kuat, rapet. Tidak ada furjah, tidak ada celah. Ya. Qaf, ak, iya, kita nggak bisa deteksi, tapi bisanya merasakan apakah qaf sama qaf itu rapat. Karena hurufnya lahawiyah kan, di pangkal lidah dengan langit-langit di atasnya. Di sekitar anak lidah yang gantung itu. Yang gantung. Cuman kalau qaf itu lebih dalam di bagian langit-langit lunak, langit-langit dalam yang lunak. Kalau kaf udah bagian yang keras, maju lagi. Yang di dalam kan masih lunak itu. Kalau iseng-iseng diraba nanti kan ketemu yang lunak. Lah itu di qaf. Ke depan lagi nanti ke depan lagi udah kena yang kuat. Nah, itu kaf, ak. Ya. Ya, dirasakan pangkal lidahnya ketika bertemu dengan langit-langit di atasnya itu rapat. Ya. Ya, yang tadi kan ya. Itu di dalam. Di tenggorokan bawah. Rapat. Langsung kayak nggak bisa bernafas. Coba, iya. Tapi ketika jenengan bilang ain, sebentar bisa bernafas. Karena dia itu sebetulnya rapat, tapi nanti sebentar lagi buka. Makanya tawasud, ya. Bertemunya dua sisi makhraj itu rapat tanpa ada celah. Makanya suaranya terputus. Ya, syiddah. Ya, tertahan. Yang tertahan apa? Aliran suaranya.
Kalau jahar hamas itu tadi membahas aliran udara, apakah udaranya mengalir apa tidak ketika huruf itu terucap. Kalau syiddah dan rokhwah berkenaan dengan aliran suara. Apakah suaranya mengalir atau terhenti? Kalau terhenti itu syiddah, kalau mengalir rokhwah. Kebalikannya itu rokhwah. Aliran suaranya mengalir karena dua sisi makhraj yang bertemu ada celahnya. Hurufnya khud. Khud langsung beringis istifal. Khud. Ghitha. Hawdha. Fadha. Syausun. Zayyasahin. Ya. Tenggorokan atas. Huruf adnal halq semua huruf rokhwah. Kha dan ghain. Buka itu mulutnya aja kelihatan gitu. Ya. Itu suaranya mengalir terus. Dia berhenti ketika huruf berikutnya diucapkan, misalnya maudzubi. Nggak boleh maudzubi, bukan huruf jahar, bukan huruf syiddah, jadi tidak terhenti dia. Ghairil maudzubi, maudzu. Ketika du terucap, maunya itu, ghain yang sukun itu terhenti. Ya, karena suaranya mengalir. Maghrib. Bukan maghrib, tapi maghrib. Udah maghrib. Ketika ri-nya terucap baru mau-nya terhenti. Ya, maghrib. Jadi kalau selama nafas yang mengucapkan kuat berarti tidak putus. Mau, karena ada celah. Ya. Terus zal, ya, fa, bas, ha, af, itu menyerupai syiddah sebetulnya bukan. Dia mengalir, tapi alirannya padat. Ya, fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bi asha ha terucap baru asnya berhenti. Jangan ase. Kalau huruf-huruf rokhwah kalau di stop menyerupai syaddah nanti tawalud. Tawalud bahasa sinonimnya tamdid ya, isba'. Jadi jangan di stop. Tamdid, memanjang. Ngaret. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil, jangan tad. Tadlil bukan huruf qalqalah, bukan huruf syiddah. Jadi suaranya biarkan mengalir. Au, az, ai, as, ih, Di antara huruf syiddah dan huruf rokhawah itu tengah-tengahnya ada huruf tawassut. Dia tidak berhenti secara sempurna, tidak tertahan suaranya secara sempurna, tapi juga tidak mengalir secara sempurna. Mau berhenti tapi masih ada celah walaupun sedikit, masih ada furjah. Mau mengalir terus, lubangnya enggak memenuhi syarat untuk mengalir terus. Makanya dia tengah-tengahnya, ya. Tawassut, tengah-tengah, bainiyah. Nah, hurufnya ada 5. Ya. 5. Lin, umar, tawassut atau bainiyah.
Wa baina rikhwatin wasyadidin lin Umar. Ada 5 huruf. Ketika diucapkan suaranya sedikit mengalir karena tidak tertahan penuh seperti sifat sidah, namun aliran suaranya tidak mengalir sebanyak huruf rikhwah tengah-tengahnya. Jadi saya kemarin mencontohkan dengan pulpen, Mbak ya. Dengan ini bisa ini ya. Kalau rokhawah itu suaranya mengalir penuh dari depan ke belakang, kalau sidah terhenti ya. Kalau mau dibuktikan lagi apakah itu huruf sidah apa bukan dengan ditasdidkan. Ini ya. Misalnya assalamualaikum. Enggak putus dia suaranya. Assalamualaikum. Suaranya mengalir terus. Kalau di tasdid ya. Coba cari yang huruf syiddah. Tabbat. Itu putus. Kalau di tasdid putus. Berhenti kan? Tabbat. Kalau rokhawah mengalir terus. Assalamualaikum. Jadi cara ngetes apakah itu huruf syiddah atau rokhawah itu ditasdid atau disukunkan. Ya, tadi kan kita sukunkan itu, jadi ketahuan bercelah apa tidak. Ya, kita tasdidkan. Ya, ada lagi selain tabbat. Coba yang syiddah. At-tariq. At-tariq berarti tok huruf syiddah apa rokhawah ya? Syiddah. Was-samaa'i wa putus. Wat-tariq. Kalau syiddah itu hurufnya 2 kan? Pertama mati, kedua hidup. Kayak itu mutamatsilain. Huruf yang sama bertemu, yang pertama sukun, yang kedua hidup. Lah cara penulisannya di tasdid. Nah itu kan yang ini mati, yang huruf mati. Terus mau ketemu huruf yang hidup itu loh, putus dulu. Was-samaa'i wa tariq. Coba kalau mutajanisan beda kalimah, Mbak. Ya, kalau yang sida ini versinya yang 1 kalimahan biasanya. Iya. Beda kalimah makanya itu mutajanisan. Ya. Idrib bi'aso. Nah, gitu ya kayak itu. Ya. Bisa dipahami ya? Kalau yang rokhawah itu molor. Apalagi ya Mbak ya? Rokhawah. Wattini wazzai. Wattini. Kalau taknya berarti sidah. Wattini. Kalau zai wazzai. Wazzai. Kalau zai berarti mengalir terus rokhawah. Ya. Nah, antara keduanya ada tawassut, hurufnya 5 lin Umar, tidak mengalir secara penuh kayak rokhawah, tapi juga tidak berhenti tertahan secara sempurna, karena masih ada celah sedikit yang bisa mengalirkan suara. Hanya dia di tengah-tengah, hurufnya lin Umar, lam nun ain mim ra. Kemarin sudah diterangkan bahwa lam itu ada celahnya sedikit ketika coba kita tempelkan huruf lam dzalikiyah, Mbak. Bukan. Dzalikiyah, huruf dzalikiyah. Ujung lidah dengan gusi ya. Gusi. Setelah akar gigi mundur. Coba tempelkan. Nah, celahnya di samping kiri dan samping kanan. Tidak rapat kayak babat. Tadi babat kan pinggir-pinggir lidahnya ini
Ya, sini sama sini nempel semua, rapat. Kalau lam sini sama sini lobang, yang nempel sini. Mul, al, il, ini sama sini lobang, ada celah kanan kiri. Jadi suaranya masih bisa mengalir. Tapi juga nggak ngalir sempurna kan, tertahan yang ini. Jadi cuman ya bocor di pinggir-pinggir. Bocor di pinggir-pinggir, ya. Lam. Ro dari sifat takrirnya, karena ro itu punya sifat takrir, bergetar. Ketika ro terucap, ini huruf dalikiyah ternyata huruf sifat tawasud semua. Laron tadi loh. Huruf dalikiyah kan 3, lam, nun, ro, laron. Semua masuk ke sifat tawasud. Bocor sedikit. Nah, laron. Ro juga bocor. Kenapa ro bocor? Sebetulnya ro itu hampir rapat. Rapat. Coba tempelin. Tapi karena dia punya sifat takrir, ketika terucap hurufnya itu bergetar lidahnya. Nah, dari getaran bergerak-gerak lidah itu, akhirnya ada aliran suara yang bocor keluar. Aur, 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 aur. Ya, bergetar kan? Nah, suaranya ketika buka, ya ini kan biasanya gini, aur. Nah ini ketika begini sedikit itulah suaranya mengalir. Nah punya sifat takrir, bergetar. Ya, kita belum sampai sifat takrir. Terus nun dan mim memang makhrajnya tasodum, rapat. Ketika bertemu dua sisi makhraj, dia rapat. Harusnya dia huruf syiddah karena rapat. Tetapi karena sifat mim dan nun itu gunnah, melibatkan hidung, untuk membuktikan sifat gunnah itu hidungnya coba bilang nggak bunyi. Sound nggak ada. Mau bilang nih nggak bisa kalau hidungnya dipencet. Nah, mim, nun sebetulnya tidak ada furjah di makhraj di bibirnya. Di bagian bibir tidak ada furjah. Tetapi karena mim dan nun sifatnya gunnah, jadi ada aliran di hidung ketika terucap. Bocornya suara lewat hidung. Naninu, naninu. Lewat aliran udara di hidung. Suara, aliran suaranya akhirnya lewat situ. Padahal di mulutnya nggak ada furjah, nggak ada celah. Tetapi karena sifatnya gunnah, maka jadi bocor. Ya. Satu lagi ain. Kenapa ain? Ain itu dua sisi makhraj di tenggorokan tengah. Kan bertemu itu. Makhrajnya ain kan di tenggorokan tengah. Kalau hak itu dia hak itu hamas kan? Nah, karena buka itu ha, longgar. Kalau ain rapat, sebetulnya rapat. Nah, tapi rapatnya cuma sebentar. Gatok langsung buka. Beda dengan hamzah tadi. Tenggorokan bawah langsung rapat. Rapat nggak bergerak lagi, suaranya terhenti. Tapi kalau ain kayak mantul aja. Sebentar saja, makanya ada celah keluar. Nah, perbandingannya tadi kalau rokhawah itu 100% suaranya mengalir. Kalau yang apa? Yang sidah itu aliran suaranya kayak nggak ada itu. Langsung terhenti di depan. Yang tawasud setengah, ya. Yang tawasud setengah. Yang sidah langsung terlepas. Yang tawasud aliran suaranya setengah. Kalau yang rokhawah full. Gitu, nggih.
Jadi langsung diem. Langsung diem. Langsung diem. Langsung diem. Iya. Kalau misalnya, lah itu kan keluar suaranya ya. Keluar suaranya ya 50 lah. Yang syiddah 50, nanti yang tawasud 75, yang rokhawah 100. Gitu ya bandingannya, full. Sudah bisa dipahami ya, kenapa suaranya terhenti? Karena dua sisi makhraj yang ketemu itu tidak ada celahnya, rapat. Kalau yang rokhawah ada celahnya. Sisi yang bertemu itu masih ada celahnya. Kalau yang tawassut tengah-tengahnya ada celah tapi sedikit. Ya, makanya humul ditahan lama-lama ngoyo. Dia mesti lepas sendiri. Humul anhar tapi enggak hilang sama sekali. Jadi kalau membaca idhar halqi misalnya anharun, bukan anhar, bukan. Jadi rumusnya idhar halqi itu tidak saktah, tidak menyerupai saktah. Amta, bukan gitu, tapi amta. Tapi juga bukan qalqalah, bukan amta. Bukan qalqalah, tapi bukan saktah. Kan rumusnya gitu. Jadi masih tersisa sedikit. Karena nun dan mim itu tawassut. Jadi kalau nanti idhar halqi atau idhar syafawi, hati-hati di situ. Bukan anta, tapi amta. Masih ada sisa sedikit. Yang ngajar jilid berapa? 4. Jilid 5. Idhar halqi jilid 5 ya. Jilid 5. Jadi mim sukun dan nun sukun karena huruf tawassut. Tidak sisa. Kalau al jilid 3 ya. Lam sukun jilid 3. Itu masih ada sisanya. Alhamdulillahi, bukan alhamdulillah, bukan. Karena lam juga huruf tawassut. Jadi ada sisa. Alhamdulillah, tapi bukan qalqalah alhamdu, nanti tawalud. Jadi kuncinya huruf-huruf tawassut itu bukan huruf saktah, bukan huruf qalqalah. Si ada mengalir walaupun sedikit ya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Sudah bisa diterima? Mungkin kalau melihat dari rumah ada yang mungkin gini, perhatiannya mungkin ya. Perhatiannya kurang. Tiba-tiba putranya ada minta ambilin apa, ajak ngomong kan gitu ya. Langsung kan. Untuk pasangan sifat yang pertama, lahadidun, jahar hamas, rokhawah syiddah tawassut, sudah ya bisa dipahami. Jahar hamas berkenaan dengan aliran udara. Rokhawah syiddah tawassut berkenaan dengan aliran suara. Nanti saya mau yang berikutnya itu tentang isti'la istifal, infitah, itbaq, itu mungkin ada kutipan pendapat gitu. Kenapa lam dan ro itu tidak masuk isti'la? Yang menurut Imam Hafiz yang aliran Syatibiyah itu memang lam dan ro karena sifatnya kondisional, kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis, maka tidak masuk huruf isti'la. Alasan itu. Nah, nanti ada contohnya kapan dia dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Tapi
karena jamnya udah jam 10. Jadi mungkin untuk huruf isti'la dan istifal, ya, pasangan berikutnya, pasangan yang ketiga istifal isti'la, dan pasangan yang keempat infitah itobak dilanjutkan Rabu yang akan datang, ya. Untuk sifat huruf dan makhorijul huruf hari Rabu saja, karena ternyata tadinya Rabu dan Kamis kan. Terus yang tausyih Jumat Sabtu, ternyata yang Sabtu ada latihan Hadrah Banjari. Jadi suaranya pantul-pantulan. Makanya yang makhorijul huruf sifat huruf hari Rabu saja. Karena tausyih itu lebih rumit, susah gitu. Makanya diambil 2 hari, Kamis dan Jumat. Yang ini kan sebagian sudah ngulang-ngulang. Jadi untuk memahamkan saja. Kalau mungkin kita ngaji dengan santri itu cara bacanya saja. Cara baca yang benar begini, gitu. Tidak tawalut tapi tidak qalqalah. Tapi kalau guru-guru kan nggak boleh begitu. Kenapa begitu? Harus tahu alasannya. Kenapa begitu tadi? Kenapa nggak boleh? Tadi nggak boleh saktah, nggak boleh tawalut tentang idhar halki misalnya. Sekarang sudah tahu setelah belajar sifat huruf. Karena itu huruf tawassut. Alirannya masih ada walaupun sedikit, kan begitu. Ya kalau guru ngaji harus belajar itu karena ya tuntutan juga. Pemahamannya harus lebih dari santrinya kan. Iya. Terus nanti berkenaan dengan bacaan-bacaan tajwid kayak kemarin Bu Sania yang berkenaan dengan tebal tipis. Setelah ini kan pelajaran tafkhim tarqiq. Itu kan juga nanti ada idgham. Idgham apa ya? Idgham tam naqis. Kalau nggak belajar sifat huruf nggak paham. Ya. Nah, mau menerangkan ke santrinya itu harus tam, itu harus naqis. Dari mana? Dari mana cara menerangkannya? Karena ini huruf tebal, ini huruf tipis. Ya kan kalau nggak belajar sifat huruf akhirnya yang bacanya aja begitu gitu caranya. Jadi untuk santri cara membacanya begitu, tapi kalau untuk guru ya paling nggak tahulah kenapa begitu. Ya, nggak pragmatis kalau guru, nggak boleh pragmatis. Ya. Di surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi ilmu innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana ana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, karena nanti penglihatanmu, pendengaranmu, niatmu semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngaji Al-Quran, kenapa kamu baca begitu, kenapa kamu membaca begitu, harus tahu alasannya. Ya untuk tahap belajar ya mungkin anak-anak bacanya dulu, tapi kalau guru-guru ya lebih ke gak pragmatis tadi, biar tahu alasannya. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi Rabu yang akan datang untuk belajar sifat huruf berikutnya, dan ini ada nukilan-nukilan pendapat ulama qura tentang bacaan-bacaan tebal tipis. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Budian berani malam-malam. Lewat bypass.